Statistik Raja Nainggolan selama bermain untuk Bayangkara FC di Liga 1 Indonesia untuk musim 23/24 adalah sebagai berikut. Total penampilan, 7. Gol, 1. Kartu kuning, 2. Menit bermain, 574. Nainggolan bergabung dengan Bayangkara FC pada tanggal 27 November tahun 2023 dan kontraknya berakhir pada tahun 2024. Dia bermain sebagai gelandang tengah dan kadang sebagai gelandang serang. Meskipun mengalami cedera yang tidak diketahui yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan, performanya cukup baik ketika dia bermain. 1. Raja Nainggolan adalah pemain sepak bola profesional asal Belgia yang bermain sebagai gelandang. Berikut adalah beberapa informasi mengenai dia. Nama lengkap, Raja Nainggolan. Tanggal lahir, tanggal 4 Mei tahun 1988, usia 35 tahun. Tempat lahir, Antwerp, Belgia. Tinggi, 1,75 meter, 5 kaki 9 in. Posisi bermain, gelandang. Karir klub, Piacenza. Nainggolan tiba di Piacenza Calcio pada akhir tahun 2005, saat berusia 17 tahun. Ia berhasil tampil dalam 71 pertandingan dan mencetak 4 gol untuk klub ini. Cagliari. Pada 2010, Nainggolan dipinjamkan ke Cagliari Calcio di Serie A. Ia kemudian bergabung dengan Cagliari secara permanen dan bermain dalam 124 pertandingan dengan 7 gol. AS Roma. Pada 2014, Nainggolan dipinjamkan ke AS Roma dan kemudian direkrut secara permanen. Di AS Roma, ia tampil dalam 138 pertandingan dan mencetak 26 gol. Inter Milan. Pada 2018, Nainggolan bergabung dengan Inter Milan dan bermain dalam 33 pertandingan dengan 6 gol. Ia juga pernah dipinjamkan kembali ke Cagliari selama musim tahun 2019 sampai tahun 2020. Antwerp. Pada 2021, Nainggolan bermain untuk Antwerp sebelum pindah ke Spal dan saat ini bermain untuk Bayangkara FC. Karir tim nasional. Nainggolan telah bermain untuk tim nasional Belgia dari tahun 2009 hingga 2018. Total penampilannya adalah 30 kali dengan 6 gol. Raja Nainggolan memiliki latar belakang unik, ibunya adalah seorang Belgia beretnis Flandria, sedangkan ayahnya adalah seorang Batak Toba yang berasal dari Indonesia. Ia beragama Katolik Roma dan menguasai beberapa bahasa, termasuk Belanda, Inggris, dan Italia. Raja Nainggolan telah bergabung dengan Bayangkara FC pada tanggal 27 November tahun 2023. Berikut adalah statistik permainannya bersama klub ini. Total penampilan, 7 pertandingan. Gol yang dicetak, 1 gol. Asis, 2 asis. Posisi bermain, gelandang tengah. Berikut adalah rekap 7 pertandingan yang dia mainkan. 1. vs. Persita tanggal 17 Desember tahun 2023, bermain selama 34 menit. 2. vs. Persebaya tanggal 4 Februari tahun 2024, bermain selama 90 menit. 3. vs. PSS Sleman tanggal 22 Februari tahun 2024, bermain selama 90 menit. 4. vs. Borneo FC tanggal 26 Februari tahun 2024, bermain selama 84 menit. 5. vs. Madura United tanggal 1 Maret tahun 2024, bermain selama 90 menit. 6. vs. Arema FC tanggal 6 Maret tahun 2024, bermain selama 90 menit. 7. vs. Dewa United tanggal 16 Maret tahun 2024, bermain selama 90 menit. Nainggolan telah berkontribusi dengan baik dalam peran kreatifnya, meskipun belum mencetak gol atau asis pada debutnya bersama Bayangkara FC. Berikut detail penampilan Raja Nainggolan dalam 7 pertandingan bersama Bayangkara FC. Pertandingan pertama, 1. Pada pertandingan Bayangkara FC melawan Persita Tangerang yang berlangsung pada tanggal 17 Desember tahun 2023, Raja Nainggolan tampil sebagai pengganti. Berikut adalah beberapa momen penting dari penampilannya. Menjadi pengganti, Nainggolan masuk ke lapangan sebagai pengganti selama pertandingan. Meskipun bukan pemain inti, ia berhasil memberikan kontribusi yang signifikan. Kemenangan 3-0. Bayangkara FC berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Nainggolan dan rekan-rekannya bermain dengan baik dan menguasai jalannya pertandingan.
Momen kontroversial. Setelah pertandingan berakhir, Nainggolan membentak wasit. Ia juga bertukar jersey dengan pemain Persita Tangerang, Christian Rontini. Insiden ini menarik perhatian dan menjadi sorotan setelah pertandingan. Meskipun hanya tampil sebagai pengganti, Nainggolan berhasil memberikan dampak positif bagi timnya dan membantu Bayangkara FC meraih kemenangan yang meyakinkan. Pertandingan kedua, pada tanggal 4 Februari tahun 2024, dalam pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Bayangkara FC, Raja Nainggolan menampilkan aksi yang mengesankan. Berikut adalah beberapa momen penting dari penampilannya. Bermain penuh 90 menit. Nainggolan dimainkan sejak awal pertandingan dan bermain penuh selama 90 menit. Ia berperan sebagai gelandang tengah dan terlibat aktif dalam mengatur serangan timnya. Kreativitas dan distribusi bola. Nainggolan menunjukkan kreativitasnya dalam mengolah bola dan mendistribusikannya ke rekan-rekannya. Ia berhasil memberikan 2 assist selama pertandingan, membantu menciptakan peluang gol bagi Bayangkara FC. Kedisiplinan defensif. Selain berkontribusi di lini serang, Nainggolan juga berperan dalam pertahanan tim. Ia melakukan intersepsi dan membantu menghentikan serangan dari Persebaya. Keseruan duel dengan lawan. Pertandingan melawan Persebaya adalah laga yang sengit dan penuh tekanan. Nainggolan terlibat dalam duel fisik dengan pemain lawan dan berhasil mempertahankan posisinya di tengah lapangan. Meskipun Bayangkara FC tidak berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan ini, penampilan Nainggolan tetap mencuri perhatian dan menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berpengalaman. Pertandingan ketiga, pada tanggal 22 Februari tahun 2024, dalam pertandingan antara Bayangkara FC dan PSS Sleman, Raja Nainggolan menampilkan penampilan yang mencuri perhatian. Berikut adalah beberapa momen penting dari pertandingan tersebut. Bermain penuh 90 menit. Nainggolan dimainkan sejak awal pertandingan dan bermain penuh selama 90 menit. Ia berperan sebagai gelandang tengah dan terlibat aktif dalam mengatur serangan timnya. Kreativitas dan distribusi bola. Nainggolan menunjukkan kreativitasnya dalam mengolah bola dan mendistribusikannya ke rekan-rekannya. Ia berhasil memberikan 2 assist, membantu menciptakan peluang gol bagi Bayangkara FC. Kedisiplinan defensif. Selain berkontribusi di lini serang, Nainggolan juga berperan dalam pertahanan tim. Ia melakukan intersepsi dan membantu menghentikan serangan dari Persebaya. Keseruan duel dengan lawan. Pertandingan melawan PSS Sleman adalah laga yang sengit dan penuh tekanan. Nainggolan terlibat dalam duel fisik dengan pemain lawan dan berhasil mempertahankan posisinya di tengah lapangan. Meskipun Bayangkara FC tidak berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan ini, penampilan Nainggolan tetap mencuri perhatian dan menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berpengalaman. Pertandingan keempat, pada tanggal 26 Februari tahun 2024, dalam pertandingan antara Bayangkara FC dan Borneo FC, Raja Nainggolan menampilkan penampilan yang mencuri perhatian. Berikut adalah beberapa momen penting dari pertandingan tersebut. Bermain penuh 90 menit. Nainggolan dimainkan sejak awal pertandingan dan bermain penuh selama 90 menit. Ia berperan sebagai gelandang tengah dan terlibat aktif dalam mengatur serangan timnya. Tembakan deras yang hampir gol. Pada menit ke-30, Nainggolan yang dipasang sebagai gelandang serang di belakang Junior Brandao, nyaris menjebol gawang Borneo. Tembakannya dari jarak yang sangat ideal masih menyamping tipis di sisi kanan gawang Borneo yang dikawal oleh Nadeo Argawinata I. Kekalahan telak Bayangkara FC. Bayangkara FC mengalami kekalahan telak dengan skor 0-4 melawan Borneo FC. 4 gol kemenangan Borneo FC dicetak oleh Wiljan Pluim, Stefano Lillipali, Felipe Cadenazzi, dan Ihsanul Zikrak II. Meskipun hasil pertandingan tidak menguntungkan bagi Bayangkara FC, penampilan Nainggolan tetap menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berpengalaman. Pertandingan kelima, pada tanggal 1 Maret tahun 2024, dalam pertandingan antara Bayangkara FC dan Madura United, Raja Nainggolan menampilkan penampilan yang mencuri perhatian. Berikut adalah beberapa momen penting dari pertandingan tersebut. Bermain penuh 90 menit. Nainggolan dimainkan sejak awal pertandingan dan bermain penuh selama 90 menit. Ia berperan sebagai gelandang tengah dan terlibat aktif dalam mengatur serangan timnya. Gol pertama Bayangkara.
Pada menit ke-18, Matthias Mier melepas umpan panjang ke belakang pertahanan Madura United. Bola dikejar oleh Witan Sulaiman, yang dengan mudah bisa menaklukkan kiper di kotak penalti dengan tembakan kaki kanannya. Skor menjadi 1-0 untuk Bayangkara. Gol kedua Bayangkara. Pada menit ke-45, setelah menerima umpan dari Witan di depan kotak penalti, Matthias Mier melepas tembakan keras. Bola membentur Fahrudin dan berubah arah tanpa bisa dicegah kiper Frigeri. Skor menjadi 2-0 untuk Bayangkara. Gol balasan Madura United. Pada menit ke-55, Yuda Editya Pratama sukses menjebol gawang Bayangkara. Ia menyambut umpan terobosan dari sisi kanan lapangan dan masuk ke kotak penalti dengan tembakan kaki kanannya. Skor menjadi 2-1. Meskipun Madura United mencetak gol balasan, Bayangkara FC berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-1. Penampilan Nainggolan membantu timnya meraih kemenangan yang berarti. Pertandingan ke-6. Pada tanggal 6 Maret tahun 2024, dalam pertandingan antara Bayangkara FC dan Arema FC, Raja Nainggolan menampilkan penampilan yang mencuri perhatian. Berikut adalah beberapa momen penting dari pertandingan tersebut. Bermain penuh 90 menit. Nainggolan dimainkan sejak awal pertandingan dan bermain penuh selama 90 menit. Ia berperan sebagai gelandang tengah dan terlibat aktif dalam mengatur serangan timnya. Tembakan deras yang hampir gol. Pada menit ke-30, Nainggolan yang dipasang sebagai gelandang serang di belakang Junior Brandao, nyaris menjebol gawang Arema. Tembakannya dari jarak yang sangat ideal masih menyamping tipis di sisi kanan gawang Arema yang dikawal oleh Julian Schwarzer 1. Kekalahan telak Bayangkara FC. Bayangkara FC mengalami kekalahan telak dengan skor 0-4 melawan Arema FC. 4 gol kemenangan Arema FC dicetak oleh Charles Lokolingoi, Dedik Setiawan, M. Rafli, dan Charles Almeida II. Meskipun hasil pertandingan tidak menguntungkan bagi Bayangkara FC, penampilan Nainggolan tetap menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berpengalaman. Pertandingan ke-7. Pada tanggal 16 Maret tahun 2024, dalam pertandingan antara Bayangkara FC dan Dewa United, Raja Nainggolan menampilkan penampilan yang mencuri perhatian. Berikut adalah beberapa momen penting dari pertandingan tersebut. Bermain penuh 90 menit. Nainggolan dimainkan sejak awal pertandingan dan bermain penuh selama 90 menit. Ia berperan sebagai gelandang tengah dan terlibat aktif dalam mengatur serangan timnya. Gol pertama bersama Bayangkara FC. Pada menit ke-61, Nainggolan mencatatkan gol perdana untuk Bayangkara FC. Gol ini menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berpengalaman dan kontributor di lapangan. Kekalahan telak Bayangkara FC. Meskipun Nainggolan mencetak gol, Bayangkara FC tetap mengalami kekalahan dengan skor 2-3 melawan Dewa United. 3 gol Dewa United dicetak oleh Ricky Kambuaya, Alex Martins, dan Jose Porteria. Meskipun hasil pertandingan tidak menguntungkan bagi Bayangkara FC, penampilan Nainggolan tetap menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berpengalaman dan kontributor yang berdedikasi di lapangan. Raja Nainggolan, yang bergabung dengan Bayangkara FC, telah memberikan dampak positif bagi tim. Meskipun Bayangkara FC berada dalam posisi sulit di zona degradasi, Nainggolan percaya bahwa tim memiliki kesempatan untuk bertahan di Liga 1. Kehadirannya diharapkan dapat membawa motivasi dan pengalaman yang berharga untuk membantu tim keluar dari zona merah. Dengan kontrak bernilai lebih dari 5 miliar rupiah, Nainggolan diharapkan dapat memainkan peran penting dalam 13 pertandingan sisa musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Rekan satu timnya, Osvaldo Hai, menyatakan bahwa kehadiran Nainggolan telah memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan performa terbaik mereka. Secara umum, kontribusinya dianggap membawa aura positif dan meningkatkan semangat tim.